Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat beribadah untuk pagi hari ini. Oleh karena penyertaan Tuhan yang sempurna, kita boleh ada sampai detik ini. Amin. Mari bersama-sama kita persiapkan hati kita datang kepada Tuhan, membawa pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami boleh ada sampai detik ini semua bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan. Pagi ini kami membawa seluruh kehidupan kami, tubuh, jiwa, roh kami kepadamu. Kami membawa segala pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan. Biarlah kehadiran-Mu ada di tengah-tengah kami, memberkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesai. Biarlah hanya nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau Bapa yang setia dalam setiap kehidupan kami. Penyertaan-Mu sungguh sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Ini pengakuan kami kepadamu Tuhan. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia Tuhan. Amin. Sungguh penyertaan-Mu sempurna dalam setiap kehidupan kami. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesakan. Ku tetap percaya walau tak melihat
dan mulia penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku, ku agungkan Engkau. Amin. Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku, ku agungkan Engkau. Amin. Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu terindah dalam hidup kami, sungguh penyertaan-Mu sempurna. Kami agungkan Engkau, kami tinggikan nama-Mu, sebab Engkau Allah yang hidup. Haleluya, angkat suaramu, sembah Dia, angkat suaramu, puji Dia. Haleluya, haleluya, kami menyembah-Mu, kami tinggikan Engkau Tuhan, sebab Engkau yang berkuasa. Tiada yang seperti Engkau, sungguh penyertaan-Mu sempurna, sebab Engkau membuktikan kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, kami naikkan syukur, kami naikkan syukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau membuktikan kasih-Mu dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih. Biarlah kami tetap menghargai kebaikan kasih-Mu dan setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku, ku agungkan Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku, ku agungkan Engkau. Yesus termulia, kasih-Mu terindah. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Karya-Mu sempurna, ajaib
dan mulia penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Amin. Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya, kasih-Mu terindah selamanya, kasih-Mu terindah selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu terindah dalam setiap kehidupan kami. Kami siap untuk memuji Engkau. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Kita percaya hanya Tuhan yang layak kita puji, amin. Mari bersama-sama angkat suara kita untuk menaikkan pujian bagi Tuhan. Yang siap katakan haleluya. Haleluya. Woo! Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir. Sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya. Nyanyi bagi Dia. Angkat suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir. Gerakkan kakimu, menari, bersukacita, tak perlu khawatir. Sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Amin. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, sebab Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya. Nyanyi bagi Dia. Mari dengan sungguh-sungguh kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Angkat suaramu, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir. Sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah,
Seberapa banyak kita percaya bahwa Allah kita besar, amin. Dia ada di tengah-tengah kita sebab kuasanya besar, kasihnya besar tercurah atas setiap kehidupan kita, amin. Allah kita, Tuhan ada di tengah kita, besar. Mari bersama-sama tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan suka, sebab Dia mengasihi kita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, besar. Besar, besar. Sebentar. Semua kita di sini tentunya tetap percaya bahwa Allah kita besar, amin. Bersama-sama kalau besar gerakannya besar. Tangannya digerakkan dong. Besar. Belum semua. Besar. Amin. Besar. Lihat kiri kanan kita, tunjukkan Tuhan kita besar, amin. Besar. 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 Tuhan ada di tengah kita sebab kuasanya besar. Haleluya. Tuhan Allah di tengah kita, besar, amin. Amin. Dia senangkan dan girangkan dengan suka cita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, besar. Amin, amin. Yes, besar, besar, besar. Sungguh kuasa-Mu besar pagi ini menjamah setiap kehidupan kami. Besar, 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 besar. Bersama-sama katakan besar. Beri kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Sebab kita percaya hanya Tuhan yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap kehidupan kita. Dia yang memberi yang terbaik dalam kehidupan kita. Yang menjadi bagian kita berserah dan percaya penuh kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita menerima kebenaran firman Tuhan. Mengakui Dia yang menjadi penolong yang setia dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Ajarilah kami tetap percaya kepadamu. Sebab Engkau yang memberi yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami untuk tidak meragukan kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yesus. 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 Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku.
karena ku tahu kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya setia. Ini menjadi doa kami pagi ini, Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu yang menerangi setiap langkah hidup kami, Tuhan. Menerangi langkahku, takut bimbang, karena ku tahu kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya setia. Kau yang lebih tahu, kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Amin. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Amin. Kau lebih sanggup pulihkan hidup. Benar, Tuhan. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya setia. Kau lebih tahu, kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Tuhan memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita.
Dia yang sanggup memulihkan seluruh kehidupan kita. Amin. Ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya. Saya minta dengan kasih Kristus, Bu Titis akan berdoa untuk firman Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin Tuhan. Ya Yesus. Amin. Ya Yesus. Amin. Yesus, terima kasih. Amin. Terima kasih Yesus. Amin. Ya. Amin Tuhan. Amin. 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 Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini saya diberi kesempatan lagi untuk membawa firman Tuhan di depan. Sebenarnya tante itu nyuruh saya waktu lalu, tapi saya bilang, tante saya nggak siap, tante saya nggak siap, yang lain aja. Tapi kali ini kayaknya saya nggak bisa bilang tante saya nggak siap gitu. Jadi saya harus siap untuk membawa firman Tuhan, untuk memberkati kita semua di tempat ini. Amin, puji Tuhan. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan. Anak itu adalah kebanggaan buat orang tuanya, betul? Anak adalah kebanggaan buat orang tuanya. Ketika mungkin saudara atau teman yang sudah lama tidak bertemu dan mereka saling bertemu mengatakan, apa yang mereka katakan? Berapa anakmu sekarang? Sudah besar-besar mereka, laki-laki atau perempuan? Enggak ditanya, kamu sudah sukses ya sekarang? Berapa rumahmu? Berapa mobilmu? Enggak, bukan pertanyaan itu yang dilontarkan ketika seseorang bertemu. Tapi yang ditanyakan, berapa anakmu?
Sudah besar? Sekolah di mana? Sudah sukses belum mereka? Jadi firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur 127 ayat 3 bahwa anak itu adalah milik pusaka dari Tuhan. Anak itu adalah suatu upah. Anak itu suatu anugerah. Dan anak itu suatu kebanggaan bagi orang tuanya. Kadang kalau orang tua dipancing, ditanya soal anaknya, mereka itu kadang bercerita sampai panjang lebar, sampai sampai saking antusiasnya menceritakan anaknya, anakku begini loh, begini. Padahal sebenarnya nggak seperti itu, tapi saking bangganya orang tua kepada anak, itulah anak itu suatu kebanggaan. Nah, kita akan buka firman Tuhan pada pagi hari ini dalam 1 Samuel. 1 Samuel, ini perikopnya cukup panjang, tapi saya nggak akan membacakan semuanya buat kita. Kita ambil poin-poinnya saja. Kita sama-sama membuka dalam 1 Samuel. 1 Samuel, nanti saya minta enggak semua ya, mungkin satu orang membacakan satu ayat. Kita buka langsung dalam 1 Samuel pasal 1 ayatnya yang pertama dan kedua dan ketiga. Saya minta nanti Mas Bram bacakan ayat ini. 1 Samuel pasal 1 ayat 1, 2, dan 3. Cek. 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Saya minta satu ayat lagi boleh membacakannya untuk kita semua. Pak Hans boleh membacakannya pada ayat yang ke-9. Maaf Pak Han, ayat yang ke-8 dan 9. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Saya bacakan ayat yang ke-10. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ayat 11, kemudian bernasarlah ia katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Amin firman Tuhan. Elkana ini mempunyai 2 istri, Hana dan Penina. Penina ini adalah madunya atau istri keduanya. Nah, Penina ini sudah dikaruniai anak dari hasil pernikahannya dengan Elkana. Tetapi Hana belum mendapatkan anak dari hasil pernikahannya dengan Elkana. Dikatakan di sini pada ayat yang ke-9 tadi bahwa Elkana ini berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci, dan ayat ke-10 dikatakan dia menangis terseduh-seduh. Apa yang membuat Hana menangis terseduh-seduh Bapak Ibu? Karena Hana belum dikaruniai seorang anak. Hana belum dikaruniai seorang anak.
Hana itu selalu mendapat perlakuan yang tidak baik dari Penina. Mungkin dia tidak disakiti, tidak dipukul secara fisik, tapi mentalnya itu tersakiti. Sering diolok-olok oleh Penina, sering dikata-katai oleh Penina. Dan di sini dikatakan bertahun-tahun Hana mengalami satu penderitaan yang panjang. Karena apa? Dia tidak mempunyai keturunan dari hasil pernikahannya dengan Elkana. Saudara, pekerjaan yang paling gak enak itu apa? Menanti, menunggu. Dia tunggu-tunggu, tahun ini belum dijawab, tahunnya lagi belum, bertahun-tahun. Alkitab tidak menjelaskan berapa tahun Hana menunggu, menantikan seorang anak. Tapi firman Tuhan bilang bertahun-tahun. Apa yang Hana lakukan ketika dia mengalami satu pergumulan yang hebat? Saya percaya waktu itu Elkana juga lebih condong kepada siapa? Penina, karena dia mendapat seorang anak dari Penina. Mesti Hana setiap harinya diperlakukan tidak adil oleh Penina dan Elkana. Ketika dia mengalami ini, apa yang dia lakukan? Di ayat yang ke-10 dikatakan dia berdoa kepada Tuhan. Hana berdoa kepada Tuhan. Mungkin kalau sekarang zaman sudah canggih, nggak punya anak, punya duit, bisa pakai bayi tabung. Nggak punya anak mungkin konsultasi ke dokter bisa menyarankan harus mengonsumsi ini supaya kandungan subur. Tapi zaman dulu Hana tidak melakukan itu. Dia tidak pergi ke, mungkin kalau dulu tabib, hanya satu yang Hana lakukan, dia datang, dia berdoa kepada Tuhan. Hanya ketika dia datang dan berdoa kepada Tuhan, dia hanya melakukan, Tuhan tolong aku, sampai menangis terseduh-seduh. Saya tidak tahu jenengan pernah nggak mengalami satu titik terendah, lemah banget, benar-benar nggak berdaya. Dan ketika berdoa sama Tuhan itu sampai hatinya hancur sama Tuhan, terseduh-seduh. Sampai terseduh-seduh itu terisak-isak begitu, saking nggak kuatnya Hana menanggung penderitaan itu. Sekali lagi tadi saya katakan bahwa pekerjaan yang paling tidak enak itu adalah menunggu dan menanti. Tetapi Hana melakukan ini. Dalam Yesaya pasal 40 ayat 31 dikatakan, orang-orang yang menantikan Tuhan itu akan mendapat kekuatan baru. Sekali lagi, orang-orang yang menantikan Tuhan itu akan mendapat kekuatan baru. Hana melakukan satu hal ini, dia hanya berdoa kepada Tuhan, menantikan jawaban Tuhan. Tanpa tahu, entah tiba-tiba sekarang Tuhan menjawab atau besok atau tahun depan Hana nggak tahu. Tapi apa yang dia lakukan? Hanya berdoa, menangis terseduh-seduh di hadapan Tuhan. Tuhan, berikan aku seorang anak. Bapak Ibu, saya pikir simpel ya. Sebenarnya Tuhan itu kok begitu Hana berdoa kok nggak langsung celing kayak sulapan gitu. Wes, nah kamu tak buka kandunganmu, kamu sekarang hamil. Sebenarnya gampang ya, bukan dia itu Tuhan. Dia mampu melakukan hanya dengan perkataan. Celing, Hana hamil, sekarang hamil. Tapi kenapa Hana mengalami proses yang panjang bertahun-tahun? Kesannya kok jahat banget Tuhan itu. Orang nunggu setiap tahun, menangis terseduh-seduh, mengalami penderitaan. Kok lama sekali? Tapi satu hal, Hana setia berdoa kepada Tuhan, gak jemu-jemu. Dari tahun ke tahun setiap hari dia datang, Tuhan berdoa beri aku anak. Besoknya lagi dia berdoa, Tuhan beri aku anak. Dalam Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Hana gak ada dia bisa noleh ke kanan, bantuan dari siapa? Noleh ke kiri, bantuan dari siapa? Enggak. Cuman satu yang dia tuju, Tuhan berikan aku seorang anak. Hanya satu yang Hana andalkan, Tuhan Yesus.
Siapa yang saudara andalkan ketika saudara mengalami kesesakan seperti Hana? Langsung ingat, oh iya ya, tak telepon saudaraku ya. Mungkin dia bisa bantu aku. Coba tak telepon. Oh iya ya, aku ingat dia. Dia bisa bantu aku. Alah, coba tak hubungi dia. Hana enggak. Dia hanya datang kepada Tuhan. Dia percaya, entah kapan. Tapi dia setia, dia menunggu jawaban doa dari Tuhan. Jenengan belajar kita menanti-nantikan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Karena siapa yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Kalau lagi lelah, lagi capek, nantikan Tuhan, maka Tuhan akan memberi kekuatan baru buat saudara dan saya. Kita lihat ayat 19. Saya minta Bu Suci baca ayat 19. Masih dalam 1 Samuel ayat 19. Bangunlah. Kami ulang 1 Samuel 1 ayat 19. Keesok harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Amin. Kata yang saya garis bawahi, Tuhan ingat. Tuhan ingat kepada Hana dan membuka kandungannya Hana. Pagi hari ini pun Tuhan gak lupa setiap doa-doamu, Tuhan ingat. Tuhan ingat apa yang pernah kamu minta, apa yang pernah kamu doakan, mungkin itu sudah lama sekali, Tuhan ingat. Jadi jangan berkata, wes lah, bosen aku doa, gak ada jawaban-jawaban. Wes lah, stop lah. Tapi jangan lupa di sini firman Tuhan mengatakan, Tuhan ingat. Tuhan ingat satu-satu nama jemaat Eklesia dengan setiap pergumulan dan doanya, dan Tuhan akan jawab sesuai dengan waktunya. Amin. Tuhan ingat, mungkin di sini ada yang pengen rumah bertahun-tahun, Tuhan ingat nama itu, Tuhan tulis nama itu. Jadi jangan berputus asa untuk menaikkan doamu kepada Tuhan. Yang kedua adalah Hana ini mengalami satu penderitaan yang panjang. Siapa yang Tuhan izinkan untuk memproses Hana? Penina. Tadi yang saya judul poin pertama adalah berdoa kepada Tuhan. Dan poin yang kedua adalah melepaskan pengampunan. Apakah Hana itu dalam doanya berkata, Tuhan, aku minta seorang anak. Tuhan, balaskan dendamku kepada Penina. Karena sudah bertahun-tahun waktu yang panjang dia menyakiti hatiku. Apa seperti itu? Enggak. Hana enggak berdoa seperti itu. Di sini tidak dituliskan apakah Hana membalas dendam atau dia benci menyimpan kesalahan yang dilakukan oleh Penina. Tidak. Dia melepaskan pengampunan untuk Penina. Dia melepaskan pengampunan mungkin untuk Elkana yang selama ini berlaku tidak adil kepadanya. Dia melepaskan pengampunan dan tidak menyimpan rasa sakit hati sedikit pun atas perlakuan yang pernah dia alami. Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, Hana melepaskan pengampunan. Terkadang Tuhan izinkan seseorang datang dalam hidupmu untuk memproses kamu. Tuhan izinkan orang lain datang dalam hidupmu untuk mengikis egomu, mengikis keangkuhanmu. Bu Suci, siapa yang pernah memproses Bu Suci dalam hidupnya? Salah satunya suaminya. Kalau saya
nggak tahu sampai detail ceritanya Bu Suci. Tapi yang saya tahu, Bu Suci ini mengalami satu proses yang panjang juga. Dia berdoa buat suaminya. Apakah dia membenci suaminya? Udahlah, sampai di sini. Enggak. Dia membawa suaminya kepada Tuhan dan menggumulkannya siang dan malam kepada Tuhan. Dan Bapak Widodo menjadi pribadi yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Hasil doa dari Bu Suci, betul Bu Suci? Hasil doa yang tidak putus-putus yang Bu Suci naikkan kepada Tuhan. Sehingga Tuhan memulihkan Pak Widodo dan Tuhan memakai Pak Widodo sampai saat ini. Luar biasa Tuhan itu. Bapak Ibu sekali lagi Tuhan izinkan. Entah itu anakmu yang kadang menjengkelkan, entah itu istrimu yang terlalu bawel mungkin semua enggak benar. Entah itu suamimu, entah itu mertua, entah itu menantu. Terkadang Tuhan izinkan mereka memproses hidup kita untuk mendewasakan kita. Saudara ingat kisah Yusuf dalam Alkitab? Sekali lagi saya mau katakan begini, kok Yusuf itu berat banget hidupnya ya. Sudah dijual, sudah dibuang, dia dibenci sama saudara-saudaranya. Setelah dia mengalami proses itu baru jadi raja. Kenapa enggak langsung celing Yusuf jadi raja? Saya gini, maaf ya Bapak Ibu mungkin saya salah gini. Tuhan itu kok ribet banget yo. Langsung aja Yusuf jadi raja. Kok harus dibuang? Kasihan Yusufnya mengalami penderitaan yang panjang. Ya betul, kasihan Yusufnya mengalami penderitaan yang panjang. Sudah sepertinya dia berhasil, dijatuhkan lagi. Saudara, diproses itu enak enggak? Dibentuk itu enak enggak? Enggak enak. Tapi ketika proses itu terjadi, saudara mau menerima dan menundukkan diri berkata, Tuhan, aku pasrah dan berserah pada prosesmu, itu yang susah. Tapi Yusuf melalui setiap itu, dia setia kepada Tuhan. Dan Tuhan menjadikan Yusuf seorang raja. Kalau mungkin waktu itu celing, Yusuf jadi raja, dia masih sombong, aku hebat, aku bisa menjadi raja. Ini loh, keakuannya Yusuf itu harus dikikis dulu. Segala kesombongannya harus dikikis dulu. Dan Tuhan ajarkan supaya Yusuf hanya mengandalkan Tuhan saja. Sehingga daging-daging ini loh, rasa sakit, rasa sombong itu dibuang dalam diri Yusuf. Sehingga Yusuf didapati orang yang berkenan, sungguh-sungguh layak di hadapan Tuhan. Kalau saya boleh cerita sedikit, minggu lalu Tante berbicara tentang apa ya? Anak Daud, anak bontot. Anak bontot itu cenderung dimanja, cenderung disayang, cenderung diprioritaskan apa yang menjadi keinginannya. Tapi saya ini anak bontot yang kebalikan dari semua itu. Jadi saya ini anak bontot yang tidak manja. Kalau waktu itu saya ingat bapak saya itu meninggal ketika saya berumur 9 tahun masih duduk di kelas 3 SD. Bayangkan 9 tahun masih duduk di kelas 3 SD. Kalau saya lihat kayak Mbak Dewi masih jenengan-jenengan masih punya bapak ya. Yang kadang setua ini kayak Bu Vivin itu masih punya ibu. Padahal Bu Vivin itu sudah berumur ya, tapi masih punya ibu. Saya tidak mengenal sosok ibu dalam hidup saya karena dari umur 5 tahun saya dibawa oleh mbak saya ke Sumatera bersama dengan bapak saya dan saya dipisahkan oleh ibu saya. Saya hanya ingat memori dalam diri saya punya ayah, bagaimana kasih sayang seorang ayah itu hanya berlangsung sampai kelas 3 SD umur 9 tahun. Setelah itu saya nggak tahu yang namanya dimanja, disayang oleh kasih sayang ayah itu, saya nggak merasakan itu. Dulu saya bertanya, Tuhan kok gini kenapa Tuhan, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan? Itu yang saya tanyakan. Sekarang saya tahu jawabannya.
Tuhan memproses saya untuk mendewasakan saya. Tuhan memproses saya supaya saya itu hanya bergantung, berharap pada Tuhan saja. Kalau waktu itu mungkin saya diberi fasilitas, dimanjakan oleh saudara-saudara saya mungkin gak akan menjadi pribadi yang seperti ini. Pribadi yang seperti sekarang ini. Tapi saya tahu ketika saya menoleh ke belakang, Tuhan, Engkau baik Tuhan. Rencanamu buat saya itu luar biasa. Walaupun saya sepertinya Yusuf ini jatuh bangun. Tapi Tuhan luar biasa buat saya, mendewasakan saya melalui setiap proses yang saya alami. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, proses itu menyakitkan, ketika dibentuk itu tidak mengenakan. Tapi Tuhan mau belajar setia pada prosesmu, tetap tinggal pada posisimu, jangan kamu lari dari proses Tuhan. Sehingga ketika ujian itu sudah selesai, kamu akan melihat karya Tuhan luar biasa. Oh Tuhan, begini toh ternyata. Kemarin itu aku mengalami ini, Tuhan mempersiapkan aku seperti ini. Jadi jangan menyerah, jangan lari dari proses Tuhan. Amin. Amin. Dikatakan bahwa berbahagialah orang yang bertahan dalam percobaan. Dan dikatakan juga dalam Yakobus 1 ayat 1, berbahagialah. Dan Yakobus 1 ayat 1, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kita jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Suruh bahagia. Ketika kamu lagi diproses, kamu disuruh bahagia. Enggak boleh, apa toh Tuhan, apa lagi ini Tuhan. Yang kemarin belum selesai, ini apa lagi Tuhan. Capek Tuhan, kok begini terus. Jangan ya Dek ya, jangan. Kamu harus tetap setia pada proses Tuhan di mana kamu ada saat ini. Yang ketiga adalah, saya minta tolong Mbak Desi baca ayat yang ke-25 sampai 28. 25 sampai 28. 1 Samuel pasal 1 ayat yang ke-25 sampai 28. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, "Mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapatkan anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang aku minta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan, lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan." Dan janjinya Hana kepada Tuhan apa? Tuhan, kalau aku bernasar, kalau Tuhan menjawab doaku, memberikan aku seorang anak, aku akan menyerahkan anak ini kepada Tuhan. Dan Hana menepati janjinya. Yang ketiga, dia menaikkan syukur kepada Tuhan dan dia menepati janjinya. Dia di bait Allah bilang gini, "Ini loh aku, dulu aku seorang perempuan yang pernah berdoa menginginkan seorang anak. Dan sekarang aku mendapatkannya. Ini Tuhan, aku mau serahkan apa yang pernah aku janjikan, aku kembalikan kepada Tuhan." Hebat, luar biasa Hana ini. Dia menepati nazarnya, janjinya kepada Tuhan. Bapak Ibu pernah janji enggak sama Tuhan? Janji apa yang saudara pernah ucapkan yang orang lain enggak tahu. Tapi dalam hatimu, Tuhan, aku janji loh Tuhan, nanti kalau Tuhan berkati aku mau setia, aku enggak pernah bolong-bolong ibadah. Tuhan, aku janji loh nanti kalau aku dapat pekerjaan, aku mau menyisihkan sedikit dari hasilku, aku mau berikan untuk Tuhan. Itu janjinya Hana kepada Tuhan. Dia sungguh-sungguh membayar nazarnya kepada Tuhan, menepati janjinya. Siapa yang pernah berjanji kepada Tuhan dan sampai saat ini belum saudara tepati kepada Tuhan? Tuhan ingatkan, yuk
Janji apa kamu sama Tuhan dan tepati itu. Kalau biasanya bapak-bapak kaum laki-laki itu suka janji ya sebelum menikah. Dek, pokoknya kamu akan kuratukan. Kamu akan kubuat bahagia. Kamu gak akan pernah mengalami penderitaan, Dek. Tenang, Dek. Pokoknya sama emas, Dek. Gitu. Itu janjinya siapa? Itu janjinya manusia kepada manusia. Kadang, ya Dek ya, wes toh, kamu gak pernah nanti mengalami penderitaan, pokoknya wes toh mas berjanji. Pret. Nah, itu janjinya manusia. Kadang lali apa melali? Melali. Bukan lali tapi melali. Tapi Hana ini sungguh luar biasa, dia menepati nazarnya kepada Tuhan, janjinya dia tepati. Dia enggak ragu-ragu waktu dia datang, piye ya, ini mau dikasihkan apa enggak? Loh cuma satu loh Tuhan anakku, kalau Samuel tak kasih sama Tuhan, anakku enggak ada. Iya le anakku dua, satu sama Tuhan, satu sama aku. Dia enggak menimbang-nimbang, dia enggak berpikir-pikir, tapi dia serahkan kepada Tuhan. Ingat ya, janji apa? Nazar apa yang pernah kau ucapkan kepada Tuhan? Itu ditepati. Karena Tuhan gak pernah lupa dengan janjinya. Dia ingat dengan janjinya. 3 poin ini mari kita bisa belajar bersama-sama, yaitu kita mau berdoa datang kepada Tuhan. Dan kita mau melepaskan pengampunan supaya berkat itu juga tercurah buat kita. Dan yang ketiga, mari kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan lewat ibadah kita. Janjimu ditepati kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati. Saya undang WL dan Singer, boleh maju ke depan. Kita mau menaikkan pujian, ku melupakan yang di belakangku. Kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini bersama-sama dalam sikap doa. Ku melupakan yang di belakangku, ku mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ku melupakan Pujian ini dalam sikap doa yang kita di kepada Tuhan. belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu yang amin, sumber kekuatan
padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Jemaat saja menaikkan pujian ini. Jemaat saja. Rencanamu Amin Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap proses dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. 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 Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Syukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu Ya, Tuhan. yang boleh menguatkan hamba secara pribadi. Amin. Dan hamba percaya menguatkan setiap jemaat eklesia di tempat ini. Amin. Tuhan, kami tidak berhenti untuk berdoa kepadamu. Karena kami tahu firman-Mu berkata, Tuhan ingat apa yang pernah kami minta kepadamu, sekarang kami belum mendapatkannya. Tapi kami diberi kekuatan bahwa Tuhan ingat Ya, apa yang pernah kami ya minta. Tuhan. Dan entah kapan waktunya, kami percaya Tuhan akan mendengar. Amin. Kami Amin. mau melepaskan pengampunan Tuhan, karena Engkau sendiri mengasihi kami orang berdosa. Ya, Engkau menerima kami dan mengampuni setiap dosa kami. Kami pun mau mengampuni orang yang Tuhan izinkan memproses hidup kami. Pagi hari ini kami melepaskan pengampunan. Kami mengasihi mereka, kami mengasihi mereka, menerima kekurangan dan kelemahan dalam diri mereka. Tuhan, mungkin ada satu janji yang pernah kami ucapkan, yang hari ini kami belum menggenapinya, kami belum menepati janji itu. Tuhan, kuatkan kami, mampukan kami agar kami bisa menepati janji kami. Kami mau lebih setia kepada Tuhan, kami mau lebih mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami semua diberkati pagi hari ini. Kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Yesus. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita, Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita boleh berikan salam kanan kiri dengan senyuman yang paling manis. Nah, ini tanda orang Kristen kan salaman ya. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus
Tuhan, hanya Kau yang layak doa. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membantu terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak doa Tuhan. Terpujilah Tuhan yang rohnya ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Kami menikmati kehadiran-Mu, kami diberkati dan kami percaya kami pulang dari tempat ini kami membawa sukacita yang melampaui segala akal. Karena kami tahu doa-doa kami, pengharapan kami, iman kami tidak pernah disia-siakan oleh Tuhan. Tuhan memperhatikan seluruh keperluan kami. Tuhan mencukupi kami. Tuhan menjauhkan kami dari segala mara bahaya, kecelakaan, niat jahat orang lain. Tetapi Tuhan membentengi kami dengan para malaikatnya yang hebat. Sehingga dalam perjalanan kami dari hari ke hari, kami menikmati pemeliharaan dan kasih anugerah Tuhan bersama dengan kami. Kami terberkati oleh karena Tuhan yang menjaga, Tuhan yang menopang, Tuhan yang memberi kekuatan. Oleh sebab itu kami mau serahkan semua kehidupan kami, usaha kami, keluarga kami, rumah tangga kami, sawah ladang kami, apapun yang kami miliki kami serahkan kepada Tuhan. Karena memang semuanya adalah milik Tuhan. Kami tidak mau mengambil sesuatu pun daripada Tuhan. Tetapi yang kami tahu ketika kami memberikan semuanya kepada Tuhan, Tuhan melimpahkan segalanya buat kami. Terima kasih Tuhan buat semua kami yang hadir pada hari ini. Kiranya kami akan pulang dengan berkat Tuhan. Seluruh hamba-hambamu yang melayani pada pagi hari ini pun dilimpahi dengan berkat terbaik dari sorga. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa untuk beberapa umat-Mu yang hari ini tidak hadir karena sakit. Dalam nama Yesus kami klaim kesembuhan atas mereka. Kami klaim kesembuhan ilahi atas mereka. Sehingga kami akan mendengar kesaksian yang luar biasa bagaimana Tuhan bermujizat. Demikian pula yang kami datang di tempat ini dengan pergumulan. Kami membutuhkan jalan keluar, kami percaya Tuhan menyediakan bagi kami jalan keluar. Nampaknya semua buntu, nampaknya hanya tembok-tembok besar. Tetapi yang kami tahu tembok Yeriko pernah diruntuhkan oleh Tuhan. Maka tembok-tembok di depan kami pun Tuhan juga akan meruntuhkannya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami percayakan seluruh hidup kami kepadamu Tuhan. Dan sekali lagi sebentar kami pulang. Kami pulang dengan berkat terbaik dari tempat maha tinggi. Dari Allah Bapa di sorga. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, diberkati engkau di kota dan diberkati engkau di ladang. Diberkati buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera yang melampaui segala akal. Dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus memeteraikan berkat itu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan menjemput kita kedua kali. Semua yang percaya katakan, amin.